Nah, itu yang menyebabkan nanti akad itu akan berubah jadi menjadi hutang. Nah ini penting ya. Berarti itu kembali ke yang awal tadi ya, kayak Ya, kita niatnya sodako menjadi tidak sodako, kayak menjadi tidak ikhlasnya. itu semua kayak tile bayi terus buah hasilnya gitu. Jadi tergantung pribadinya masing-masing. Kembali lagi. Jadi itu juga perlu edukasi kepada masyarakat juga ya, Makanya sih. agar Susahnya itu tidak memaksakan. gimana caranya edukasi gimana? Masyarakat juga SDM-nya seperti itu. Sampai dia tahu sendiri. Tapi itu sudah mengakar kan gitu, Sudah sudah mengakar dan sudah mendaging. Ya. Kalau mungkin tidak bisa mengedukasi, mungkin dari kita Ya. ke depannya. Adanya ini kan itu mungkin bisa membuka bisa membuka pikiran, atau dari teman-teman yang mungkin merasa keberatan untuk mengasih atau gajinya, kan di negara kita ini kan kita gajinya ya pas-pasan ya teman-teman ya. Kadang ada yang bawa UMR, Ada yang bawa UMR, itu yes. Ada ya tidak dikasih. Nah, Nggak usah dikasih dipaksa. sama. Apalagi nanti UMR yang BG kan. Aduh. Ya kalau itu ya wajib mengasih ya. Iya itu Karena banyak ya wajib mengasih. Apalagi ke teman-temannya, wah, wajib itu. Sudah tak belikan jam tangan. Mungkin dari teman kita ada yang dari MBG ya. mungkin ada sih. Ayo kita ke rumahnya besok-besok. Besok ke rumah tak kasih roti. Roti MBG. Sini masih ada apa ya? Kan masih seputar berbagi ya, masih seputar. Kewajiban setiap muslim kan setelah mendekati lebaran itu kan biasanya zakat. Oh, sebelum hari raya. hari raya itu kan berbagi zakat. Ada yang ke masjid, ada yang langsung ke orangnya. Tapi kenapa anggaran zakat itu yang kita berikan kepada fakir miskin itu biasanya lebih kecil dibandingkan daripada anggaran yang kita berikan baju baru atau hampers untuk orang yang mungkin perlu kita kasih. Sedangkan kan harusnya anggaran yang lebih besar itu dibandingkan kepada orang yang lebih membutuhkan, bukan orang yang perlu kita kasih. Kalau ini yang wajib jawab nih yang ulama-ulama inilah. Masa Karena berat ini teman-teman. Ada yang lebih membutuhkan, sedangkan kita itu membeli baju yang mahal. Nah, Itu bagaimana menyikapi itu? Ini dari Mas Afan. Ayo Mas Ahmad. Kalau dari mungkin pendapat saya ya, untuk zakat fitrah tersendiri kan tujuannya untuk mensucikan diri juga, dan yang kedua untuk bisa mungkin memberikan kepada fakir maupun miskin atau 8 golongan mustahil itu untuk mereka itu meringankan beban mereka lah. ya. Untuk juga ikut andil dalam merayakan kemerdekaan ini. Kan Idul Fitri termasuk kemerdekaan umat muslim. Yes. Jadi kalau untuk pemberian pada fakir maupun miskin itu kita kalau emang untuk mencukupi mereka saja kita cukup sesuai syariat saja. Sesuai syariat ya. Ya, sesuai syariat saja, yaitu memberikan apa yang sudah ditetapkan dalam hukum itu untuk memberikan mereka kecukupan sesuai apa yang sudah ditetapkan seperti itu. Kalau untuk kita memberikan seseorang mungkin yang lebih pernah berjasa di hidup kita, itu mungkin nggak apa-apa saja. Yang penting tetap kita berzakat untuk mendahulukan orang-orang yang membutuhkan gitu. Sesuai takaran atau sesuai ketentuan saja. Karena zakat juga itu ya termasuk Iya. rukun Islam. Rukun Islam. Jadi wajib semua ya itu mengeluarkan. Iya. Bahkan orang yang nggak punya juga wajib. Orang yang tidak punya itu mereka Lagi. berpindah status menjadi mustahil saja atau penerima Berarti masing-masing. nggak wajib itu. Karena syarat zakat juga adanya kemampuan dalam kelebihan harta tersebut. Seperti itu. Catat teman-teman, penting. Seperti itu Mas Fadli. Jadi Bang Rudi belum menjawab. Gimana Bang? Gimana? Ya Syekh. Untuk zakat sendiri, zakat itu kan kefarduan atau kewajiban. Sebetulnya zakat itu adalah tathirul mal,
membersihkan harta-harta kita ketika kita punya gaji, gaji dari pekerjaan atau apa. Dan fungsinya zakat itu adalah membersihkan gaji kita, membersihkan harta-harta kita, biar apa? Biar suci, takbirul ma'ruf, mensucikan harta. Karena sebagian harta kita adalah untuk orang lain yang Betul. tidak punya, gitu ya. Agar harta kita juga tidak kotor. Bersihnya di mana? Kita zakat. Itu zakat. Kalau ada orang kaya tapi nggak mau mengeluarkan eman-eman itu bagaimana ya? Masa dapat dosa orang tersebut? Jadi sebetulnya zakat itu adalah termasuk efisiensi Islam sendiri agar tidak ada ketimpangan sosial, agar tidak ada ketimpangan ekonomi. Jadi semuanya merasakan. Tidak ada ketimpangan ekonomi, tidak ada ketimpangan sosial. Jadi nggak apa nanti yang kaya makin kaya, yang miskin semakin miskin. Jadi fungsinya zakat itu sebetulnya. Jadi kita dipaksa untuk mengeluarkan itu biar apa? Orang yang pelit-pelit yang tadi katanya Mas Angga, itu biar mengeluarkan maka diwajibkan. Tapi kalau nggak mengeluarkan kok, misalnya Nanti nggak mengeluarkan konsekuensinya ada ya dosa. dosa tadi. Karena kan wajib. Iya. Sesuatu yang wajib Wajib. dilakukan. Jadi biar nggak yang kaya semakin kaya, yang semakin biar ada standar. Nanti menarik nih zakat. Nah ini saya ada pertanyaan ini. Katanya yang menerima zakat kan salah satunya ada fisabilillah ya. Sekarang itu banyak di Indonesia guru itu dianggap fisabilillah. Padahal notabene itu guru itu sudah kaya. Itu bagaimana? Apakah tergolong fisabilillah yang disebutkan para tabiin itu? Nah, gimana ini? Dari masa kapan? Ya, mulai dari masa Padura ini banyak. Iya. Kita banyak tahu. Banyak Banyak karena kita juga debatan. karena kita juga Apakah Ada sungkan, ada sungkan. apakah guru yang termasuk satu Nah, iya, seperti itu. Dalam perspektif ulama kontemporer ini hanya mengkategorikan bahwa guru itu boleh-boleh saja, yang nggak bisa bilang karena mereka berjuang ikhlas di jalan Allah. Gitu. Karena kalau emang guru tersebut sudah notabene kaya, iya. ya, maka Gimana itu? nanti dalam beberapa kitab itu dijelaskan dianggap sebagai hibah saja atau pemberian dia kepada guru yang telah mengajarkan saja. Jadi jatuhnya Kalau zakat. ya, kalau emang zakat tadi diberikan oleh guru yang benar-benar ikhlas dan notabene itu kurang mampu lah, Ya. itu boleh dikategorikan sebagai fisabilillah. Oh. Ya, seperti itu. Kalau tidak, kalau emang notabene guru tadi kaya, itu di ulama kontemporer itu merumuskan bahwa Jatuhnya. dianggap hibah atau Hibah. pemberian saja terhadap guru tersebut. Berarti hanya sedekah itu. Ya, hanya sedekah saja bentuknya. Berarti nggak masuk. Maka tidak termasuk kategori zakat pada Gitu ya. jalur guru tersebut. Harus tahu. Bentar. Tapi kan orang yang menzakatkan itu apakah masih sah zakatnya ketika diterima menjadi apa? Nah itu sih yang perlu itu ditanyakan. kan ketika orang zakat ya kan sudah niat zakat. Sudah niat Tapi zakat, ketika mau- diberikan kepada guru yang sudah Sudah kaya. kaya, itu kan jatuhnya kepada apa tadi? Hibah. Hibah. Nah itu bagaimana sebagai orang yang zakat itu? Bagi yang peniat ya, niat zakat itu zakatnya tetap sana. itu loh. Mungkin bisa Kita baik mana? Ini menambahkan Syekh, dari ayo. Syekh Hafam tadi. Saya Insya Allah. Jadi fisabilillah sebetulnya itu kalau dulu ulama itu adalah orang yang perang. Perang Jihad. asli. Tapi zaman semakin maju, semakin berkembang, nah itu diarahkan kepada guru. Relate nggak itu? Apakah relevan nggak itu di sekarang guru? Apalagi nanti gurunya itu kaya kan? sudah kaya. Jadi sebetulnya gini, ada yang memang mengatakan jihad itu, ada yang mengatakan itu orang yang menulis pulpen, menulis dengan tintanya itu juga jihad, karena termasuk berjuang di dalam agama. Ya. Cuma dari sini sih
kalau jihad fisabilillah dikategorikan guru, Ya. nanti itu bisa apa ya namanya, menghilangkan asalnya. Sedangkan ya mungkin zaman kita kan sudah maju, tapi kan ada yang perang juga. Di Indonesia. Kan sudah maju, maksudnya kan zaman kita kan maju. Ya. Tapi kan nggak Indonesia saja, maksudnya negara Indonesia saja. Tapi kan ada negara yang nggak maju seperti Palestina, Iya, iya. Yang Gaza. Mungkin bisa dimasukkan di situ. Jadi disumbangkan di Palestina atau Gaza saja. Jadi kalau guru mungkin itu bisa termasuk, tapi bukan zakat nanti diubah akadnya. Mungkin kayak masa tadi hibah. Jadi hibah itu bukan zakat. Kita mengasih secara cuma-cuma atau sedekah. Kita mengasih nanti dapat pahala. Diubah jangan zakat. Jadi karena kita itu ada merasa utang budi ya, terus guru kita kasih hadiah. Kita kasih sedekah. Mungkin bukan zakat namanya, bukan zakat lagi, tapi sedekah. Tapi dia itu sudah niat zakat kok, pengen orang yang kok zakat. nanti Sah atau Ya. enggak? Ya, sah, masih tetap Iya. bilang zakat. Orang yang berzakat apa enggak? Orang yang Kalau di zaman sekarang enggak sih, enggak sih. itu Karena tahu ya. ada Palestina, ada Gaza yang masih membutuhkan. tapi tetap sah ya orang yang Mungkin diubah niatnya. Nah, itu yang sulit. Tidak. Jadi Kalau Bukan memang zakat. sudah terlanjur, nah itu gimana itu? Kalau terlanjur, nanti bisa lah nanti diedukasi atau kita bertanyakan itu memberikannya itu dalam rangka apa? Tanyakan saja. Kalau zakat itu, kalau mungkin guru itu tergolong dalam fakir dan miskin itu bisa. Oh, bisa ya? Bisa. Guru itu miskin dan fakir, nah, itu bisa. Kalau gurunya kaya nggak bisa. Bahkan itu anak yatim ya. Kalau kaya itu nggak jadi zakat. Hibah, tapi hibah harus sedekah. Ini bisa gini ya Bang ya. Kalau yang sudah niat tadi mau ngasih guru yang notabene kaya, terus guru tadi sudah menerima, terus dilemarkan lagi yang ke orang yang kurang ya itu bisa nggak? Jadi mau aku kalau pelantaran, bisa Mungkin nggak? bisa. Bisa. Seperti itu. Karena memang gurunya itu merasa dia sudah mampu. Sudah mampu. Aku kasihkan ke orang lain aja lah. Nah, orang yang berhak. boleh ya itu. Iya. Itu jawabannya ya. Di situ ya. Berarti lebih baik gitu ya agar Daripada, zakat, agar zakatnya orang yang itu ya. Ya, yang sudah niat zakat tadi loh, nggak cuma-cuma. Tapi di kalangan Syafi'i juga itu boleh saja. Ya juga ada yang menganggap itu termasuk zakat. Karena itu dihitung sebagai kemaslahatan guru. Nah, Jadi itu. Karena walaupun notabene kaya, tapi mereka dengan mengajar dengan ikhlas berbagai rintangan yang mereka lalui. banyak pendapat ya. Tapi kemaslahatan guru ini di kalangan Syafi'i ini termasuk apa ya? Termasuk penentangan dari beberapa imam-imam yang lain. Karena ini menyalahi mayoritas lah. Banyak khilaf. Ya, banyak khilafnya. Di antaranya guru ini tidak cocok untuk dikategorikan dalam fisabilillah. Seperti itu. jadi memang harus Benar-benar ya, perang lah intinya dulu. Harus perang, harus sambung dulu. harus bijak memilih zakat dikasihkan yang orang yang lebih. Benar-benar ya. Tapi gini bang, zakat kan ada ketentuannya. Berapa sih beras Zakat zakatnya? Syafi'i ini 2,5. 2,5. Biasanya kan ada yang menggunakan 3 kilo. Nah, kita kan kan ada orang yang nggak mampu, ada yang orang mampu dan mampu banget. Nah, orang yang mampu banget ini biasanya terlalu baik, kelewatan baiknya ya, dilebihkan. Nah, itu gimana itu? Sampai 5 gitu ya. Nah, dilebihkan lah. Kalau bisa 1 ton ya. Itu maksudnya gimana? Tetap zakat atau hibah tadi? Oh, lebih Kalau Ya, udah lebih. memenuhi standar zakat, terus itu kok lebih banyak itu. masih dia zakat. Oh, Oh, masih dihitung zakat. Tapi lebihannya itu Lebihannya, karena kan tadi berapa mas? 2,5 kilogram. Mungkin lagi mungkin nanti kelebihannya itu bisa dalam kategori sedekah. Kelebihannya. Karena sudah penuh. Kalau belasan sudah penuh, kelebihannya nanti apa?
sudah Iya. memenuhi standar. Pada rangka seperti itu juga. Dan itu lebih bagus loh. Lebih bagus. Daripada tidak memiliki, Ada kita memiliki tapi tidak memberi. Itu apa lebih baik. yang Justru malah dipaskan lebih ya. ya, justru malah lebih baik dilebihkan. Karena jika Takutnya ya. pas 2,5 itu takut ada boros sedikit atau bagaimana, dan itu akan mengurangi batas minimalnya nanti. Takut kan ada Ya. kurang dari 2,5 itu. Mungkin langsung dilebihi, mungkin mayoritas sekarang ya 3. cenderung 3. Jadi kalau boros sedikit-sedikit tidak sampai mengurangi batas minimalnya saja. Seperti itu. Lebih ke hati-hatian, Hati-hatian ikhtiar. lebih. Jadi mendapatkan 2 pahala yang mungkin dari zakat dan sedekah itu tadi. Besok masih ada yang mau kerja? Ini. Aman kan? Libur kan lebaran masa iya, lebaran masa kerja. Mungkin yang kerja di supermarket masih kerja. Libur, Iya, libur. iya. Libur semua, libur semua. Kan Di pabrik sudah jelas lah. Tapi sedih tok dari Teman-teman. cuma sehari 1 hari, kan. 2 hari. Kasihan ya. kan yang di luar kan ada yang mengorbankan hari lebarannya demi kerja sih. Mungkin kan Iya. banyak dari teman-teman yang nonton mungkin. Semangat kerjanya, Kemudian ada semangat. kurir, ojol. Kurir itu kan masih kerja ya. Libur lah, Masa libur? masa kerja terus. Nah ini ada orang yang mati-matian mencari waktu luang, sedangkan ada orang lain yang banyak waktu luangnya tapi tidak mau apa silaturahmi. Iya. Ini yang menjadi permasalahan juga. Apalagi Gen Z ya, ini loh banyak problematika Gen Z ketika mau silaturahmi ke keluarga itu malu-malu, introvert lah istilahnya. Itu gimana ya caranya? Ya karena tadi Caranya- ditanyain tuh, enggak ketika enggak itu maksudnya masih SD, masih SMP kelas 1. Nah itu loh biasanya gimana cara menguruinya loh. Nah itu bagaimana mengajari bahwa pentingnya silaturahmi ke family Nah, biar ya. tahu, biar sambung. Ini mbahnya, ini Pak D-nya biar tahu. Bagaimana cara mengedukasinya mereka Gen Z itu loh. mungkin nanti bisa orang yang di chat. Orang tuanya di chat dan di telepon. Anaknya suruh ikut ya. Anaknya suruh silaturahmi. Cuman sulit sih. Mas Apan. Gimana Mas Apan? Mengedukasi anak-anak. Mengedukasi menanggapi Anak Gen Z gimana? ini loh. Sulit. Dikepung. Dipukul aja. Karena kalau tidak terbiasa untuk berkumpul dari kecil, nanti cenderung dewasanya juga seperti itu saja. Jadi butuh adanya edukasi dari orang tua untuk ya intinya ya tahu rukun lah ya, rukun dengan sesama atau saudara. Jadi jangan terlalu introvert ya. Karena sesama saudara-saudara Apalagi sendiri setahun sekali aja. setahun sekali untuk Oh, repot sekali. mengabaikan omongan tersebut lah. Kok nggak mau bertemu ini? Ah, iya. Siapa tahu dia diam-diam ada kerabat yang cantik dan lain, masa dia nggak mau. Ya mungkin itu penerusan dari Mas Apan itu karena guru-guru itu kan mengajarkan murid-murid itu kan hanya 30% lah Ya. semaksimal mungkin gitu. Kalau di rumah itu 70%. Banyak kan di rumah maksudnya. Lebih banyak pelajaran di rumah daripada di sekolah. Jadi itu adalah PR-nya orang tua sebetulnya. Jadi PR-nya orang tua. Bagaimana mendidik anak itu bisa bersosial dengan baik daripada di rumah aja. Itu sih mungkin. Memang sulit sih menanggapi dari Gen Z, boomer, bahkan Mereka tahu ada dari luar. di part 2 gitu ya. Gen alpha. Adanya luar. Mas Kru sudah berapa Mas Kru? 50. 50 menit. 50 menit. Gimana? Lanjut. Ya, rapuh. Terlalu sering, terlalu asik sih. Iya. Memang seperti ini sih ya. Pas Maksudnya kene telur. pas kene ngomong lagi mau di potong. Enggak ada yang terakhir problematika apa pertanyaan itu Enggak, iki terkait lebaran. yang saya mau tanyakan dari tadi itu kayak gini, misalkan kita mengumandangkan takbir di menjelang hari raya Idul Fitri di malam hari sebelum hari raya, itu kan sekarang banyak kayak ada sound Sound horror. saudara yang berkumandang, tapi itu kan di setel lewat apa? MP3 ya, MP3 terkadang ada yang MP3 tidak menggunakan takbir orang asli dan itu kadang ada yang dulu. Ya itu kan kadang kan
masyarakat yang banyak ini atau di kalangan masyarakat itu kadang ada yang merasa resah, ada yang merasa terganggu, kadang juga sudah ditertibkan, tapi kadang kan masih ada yang Iya, berkeliaran. Nah itu bagaimana? Bukan secara hukum ya ini, saya iya betul. moral atau etika saja. Sebetulnya kan Menurut pendapat saya. takbiran zaman dulu sama zaman sekarang itu beda banget. Ketimpangannya itu sangat jauh. Kalau dulu itu takbiran keliling, orangnya ikut takbiran. Takbir keliling orang takbiran. Tapi kalau sekarang itu bukan orangnya yang takbiran, tapi soundnya yang takbiran. Iya, itu. Gitu. Itu menghilangkan esensi dari takbiran sendiri. Tapi diperbolehkan atau enggak? Sebenarnya Boleh ya, Boleh. Karena orang meramaikan. Bagus itu. Tapi kan problemnya itu kan masyarakat ada yang resah, ada yang suka. Apalagi kan nanti itu soalnya keras-keras gitu kan. Sampai mecahkan kaca misalnya. Itu sama anarkis anarkis sih malah. Tapi di sini teman-teman di sini nggak menjudge bahwa soundboard itu haram atau jelek ya teman-teman. Tapi di sini kami membahas masyarakat itu ada yang suka sama nggak suka itu. Bagaimana menurut teman-teman ini kayak gitu? Tapi kalau diumumi haram. Iya. di menit-menit terakhir mungkin teman-teman banyak yang percaya sih sebelum Lebaran mungkin banyak teman-teman yang percaya bahwa sebelum sholat id langkah baiknya itu mandi wajib terlebih dahulu, keramas atau yang lain. Nah mungkin kalau saya yang masih awam itu percaya saja karena memang kan mandi wajib kan membersihkan diri. Mungkin dari teman-teman mungkin Berarti nggak harus ya, mandi wajib itu kayak berhubungan sama istri, ya mimpi basah, nggak seperti itu ya? ya kalau Saya nggak tahu nih, awam sekali nih. kalau orang tua saya sih biasanya nyuruhnya gitu, mandi keramas. Berarti mandi besar itu ya? Ya mandi besar. Itu menurut Gimana ya? Anda gimana Bang? Masapan dulu. Tapi Mandi wajib itu wajib gak sih? Kalau mandi wajib sebelum hari raya itu hukumnya sunnah, tapi nggak mandi wajib karena di dalam Fathul Qorib itu dijelaskan cuma dimandi untuk sholat ini itu hanya terkategorikan mandi-mandi yang disunahkan saja, tidak perlu adanya mandi wajib. Diniatkan. Ya, diniatkan untuk menyegarkan badan lah jika akan melaksanakan sholat Id seperti itu. Karena mandi wajib itu hanya diwajibkan kalau kita benar-benar menanggung hadas besar, Iya, seperti mimpi basah, seperti berhubungan. mungkin Mas Angga berhubungan apa, seperti itu lah. Jadi kalau untuk mandi wajib sebelum sholat Id itu mungkin dikatakan Jatuhnya sunnah. mandi-mandi yang sunnah saja. Itu ya, Nah, para pemirsa. Jadi kalau teman-teman ada yang belum tidur langsung sholat id ya apa-apa. tapi wudhu ya guys ya. Tapi lebih baik memang mandi karena disunahkan. Kalau gini konteksnya, kalau mimpi basah pas saat jam 12 atau malam hari, nah itu nggak apa-apa ya, mandi wajib. Nggak apa-apa, kan kita menanggung kerja. Nah gitu maksudnya. Itu lebih merencanakan Lebih merencanakan kenikmatan. Seperti itu. kan kadang ada yang statusnya sudah suami istri ya malam takbiran ya gitulah ya, tapi besoknya kan sholat id dan lupa nggak mandi wajib karena malu sama orang tuanya, orang tua mertua lah ya. Nah itu gimana sih, kita sudah terlanjur sholat id tapi belum mandi wajib. Kalau ini konteksnya emang lupa atau disengaja Nah itu kan pure lupa. Kalau emang lupa nggak apa-apa, Pure lupa apa ngelupa nih. tapi tetap sholatnya ya tidak salah. Kalau disengaja karena malu kan yo. Iya. Sudah Iya, jatuh saya. sengaja sih. Tapi kalau dia memang benar-benar lupa itu sah atau enggak sah? Oh, kalau lupa tetap hukumnya tidak sah jika mereka ingat. Lagi pula sholat itu juga hukumnya sunnah. Ya, kalau imam sholat wajib maka dia juga terkena taklif untuk mengganti sholat tersebut. Wajib mondok ya. Wajib mondok. Seperti itu teman-teman. Berarti subuh ya yo mau Iya, pasti. Kalau mana enak ya Ya ini jadi problem. Jadi problem itu biasanya itu nggak sholat subuh tapi ikut sholat id. Iya.
itu. Kan biasanya subuhnya Ya, mau iya. tiba-tiba bangun sudah jam 6 Iya. langsung sholat id pakai baju baru. Yes. kan memang ada yang orang yang nggak pernah sholat sama sekali, tapi ikut sholat id. Itu gimana itu? Banyak sekali. Sudah ada. Itu sudah panjang ini ya. Menanggapi tadi ya tentang sunah-sunah mandi Idul Fitri. Jadi mandi Idul Fitri itu benar apa yang dikatakan Mas Afan itu sunah. Setelah itu apa yang dilakukan? Kalau setelah mandi dan sudah bersih kan, itu dianjurkan dia itu nanti pakai pakaiannya bersih dan pakaiannya baru. Karena memakai pakaian baru itu juga termasuk sunnah. Oh, disunahkan. Di kitab itu ada ya Mas ya? Di Sampai satu itu ya, sampai kalau memang nggak punya saking hobinya nggak punya baju baru, Memakai baju yang terbaik. memakai benik diganti yang baru. Oh, sampai segitunya saking sunnahnya. Ya, dari sunnah. Itu ada hadisnya atau riwayatnya? Dan Tetap ada landasannya ya guys ya. Bisa dicek kalau teman-teman mau Googling saja. cari. dan itu dianjurkan makan berbeda. Iya. Untuk membatalkan puasanya itu ya. Jadi sebelum Idul Fitri itu Iya. makan dahulu. Kalau Itu sholat diwajibkan ya? Bukan bukan aja ya. Lebih dianjurkan, Lebih dianjurkan. disunahkan. Soropan aja gimana? Kaum Jadi ada. kaum ahli hisab ini. Kalau Idul Adha itu nggak dianjurkan makan. Iya, karena kan hari-hari biasa. Malah hari makan-makan. Setelah sholat Idul Adha baru makan. Udah Mas Fadli, gimana ini? Sudah ini. Iya. Sudah ya. Sudah. Mungkin di lain episode kita bisa kumpul lagi. Insya Allah ya. Kita akan membahas mandi wajib. Jangan Teman-teman ada yang mau request apa yang dibahas silakan. Jangan komentar. Mungkin bisa saja sih ya. Ada teman-teman kita yang mau mudik ini. Ada yang ke Madura, ada yang ke New Zealand, ada yang Ke Swiss ini, ke Swiss. ke Swiss. Akan dibuka lebar-lebar kritik dan sarannya. Ya. Mungkin ada kesalahan dari teman-teman. Bisa atau dari saya ditambahi, juga. bisa dibenahi lah. Info ya guys ya, kita bukan menggurui. Sekali lagi kita bukan menggurui. Kita Belajar cuma bersama-sama. ya, ngobrol, belajar agar pemahaman kita semakin meluas. Mungkin cukup sekian di episode kali ini. Selanjutnya akan kita sambung lagi insya Allah, dan kami semuanya mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Pantengin terus channelnya PRI IPPNU Podcast. Bye.